Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Andriana, BP 1911022033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai obligasi. Yang pertama, kita bahas mengenai definisi obligasi. Obligasi atau bond itu dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang, sedang utang jangka pendek disebut dengan bill. Nilai utang dari obligasi itu akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya. Obligasi mempunyai jatuh tempo, maka berarti itu mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal itu diberi kode. Kode obligasi ini dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Adapun kode obligasi yang pertama yaitu AAAA yang merupakan singkatan dari nama perusahaan penerbit obligasi, BB merupakan kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan, CC merupakan suku bunga dan opsi-opsi turunan, D merupakan tipe dari obligasi, E merupakan tipe dari suku bunga, dan FG merupakan kode dari scriptless. Obligasi dapat berupa serial bond atau obligasi seri dan term bond atau obligasi termin atau kombinasi dari keduanya. Obligasi seri atau serial bond ini merupakan suatu kelompok obligasi yang obligasinya akan jatuh tempo secara berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Term bond itu adalah obligasi-obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Selanjutnya, macam-macam obligasi. Terdapat beberapa macam obligasi ditinjau dari penerbitnya, diantaranya yaitu obligasi pemerintah, municipal bond, dan obligasi perusahaan. Yang pertama, obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara, salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan surat utang negara atau umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah. Yang kedua yaitu obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia adalah obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Obligasi retail Indonesia ini diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. Yang ketiga yaitu municipal bond. Municipal bond ini adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal, seperti membangun jalan, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan lainnya. Pendapatan dari pembiayaan modal ini akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya. Yang keempat yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan atau corporate bond itu adalah suatu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Selanjutnya mengenai nilai obligasi. Yang pertama yaitu nilai maturity obligasi. Nilai maturity obligasi ini disebut juga dengan nilai jatuh tempo. Adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kedua yaitu nilai pasar obligasi. Adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu.
Yang ketiga itu nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik obligasi atau nilai fundamental itu merupakan perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Adapun untuk rumus nilai intrinsik pada saat tertentu itu nilai intrinsik dari obligasi sama dengan K1 dibagi 1 ditambah nilai suku bunga diskonto pangkat 1 ditambah K2 dibagi 1 ditambah suku bunga diskonto pangkat 2 dan seterusnya ditambah dengan nilai jatuh tempo obligasi dibagi 1 ditambah suku bunga diskonto pangkat N. Nah, untuk nilai kupon yang konstan yaitu K1 sama dengan K2 dan seterusnya, maka rumus tersebut dapat kita cari dengan sigma T sama dengan 1 K dibagi 1 ditambah I pangkat T ditambah nilai jatuh tempo obligasi dibagi 1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya, likuiditas obligasi. Likuiditas obligasi disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi, itu menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasi. Selanjutnya, mengenai hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur yield dari suatu obligasi. Yang pertama yaitu hasil sekarang. Hasil sekarang itu diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua, hasil sampai maturity. Hasil sampai maturity atau yield to maturity ini adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yield to maturity dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Yang ketiga yaitu hasil sampai ditarik. Hasil sampai ditarik adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Selanjutnya, mengenai hak tarik. Hak tarik adalah hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Selanjutnya kita bahas mengenai rentang hasil. Rentang hasil adalah perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan yield to maturity suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Untuk yield to maturity diinginkan dapat dihitung dengan rumus yield to maturity dijanjikan sama dengan yield to maturity diharapkan ditambah nilai obligasi yang tidak terbayar relatif terhadap harga pasar sekarang dikali probabilitas obligasi akan gagal dibagi 1 dikurang probabilitas obligasi yang akan gagal. Selanjutnya, risiko obligasi. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar. Peringkat obligasi atau bond rating itu dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Peringkat obligasi adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Selanjutnya kita bahas mengenai teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Malkiel itu pada tahun 1962 memperkenalkan 5 teorema tentang hubungan antara harga-harga obligasi dengan hasil-hasilnya. Yang pertama yaitu harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar. Seperti halnya hubungan suku bunga dengan harga saham, hubungan suku bunga dengan harga obligasi dengan bunga tetap adalah
berlawanan arah, yaitu semakin meningkatnya atau menurunnya suku bunga, maka semakin menurunnya atau menaiknya harga obligasi. Yang teorema kedua yaitu dengan maturity constant, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis persentase lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Teorema ini menunjukkan dengan maturity constant, persentase perubahan harga obligasi akan lebih besar untuk penurunan suku bunga dibandingkan untuk peningkatan suku bunga yang sama besarnya. Teorema ketiga yaitu untuk suatu perubahan suatu suku bunga yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya, semakin besar perubahan harga obligasinya. Teorema ini menunjukkan bahwa untuk perubahan suku bunga tertentu, perubahan atau volatility harga obligasi jangka panjang akan lebih tinggi dibandingkan dengan untuk obligasi jangka lebih pendek. Yang keempat yaitu perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurunnya sejalan dengan meningkatnya maturity. Yang kelima, teorema kelima yaitu persentase perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Teorema kelima ini tidak berlaku untuk obligasi yang mempunyai waktu maturity hanya 1 tahun saja. Teorema kelima ini juga tidak berlaku untuk obligasi yang tidak mempunyai waktu waktu yang disebut dengan perpetuity. Selanjutnya mengenai durasi obligasi. Untuk mengukur umur hidup ekonomi suatu obligasi, maka diperlukan pengukuran yang lain, yaitu durasi obligasi. Durasi itu didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi dapat diartikan sebagai discounted payback period dari investasi di suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor obligasi dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Untuk rumus menghitung durasi menurut Macaulay yaitu durasi Macaulay sama dengan sigma periode waktu dari aliran kas dikali nilai sekarang dari aliran kas yang didiskontokan dengan yield to maturity dibagi harga pasar obligasi. Selanjutnya, sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Nilai obligasi setiap saat dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung. Untuk persentase perubahan harga obligasi itu rumusnya perubahan harga obligasi dibagi harga dari obligasi sama dengan min durasi dari obligasi dibagi 1 ditambah suku bunga sebelum berubah dikali perubahan suku bunga. Selanjutnya yaitu imunisasi. Imunisasi adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Misalnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun karena di akhir tahun kedua dia membutuhkan kembali dana tersebut. Untuk maksud ini, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun. Sekian penjelasan saya mengenai obligasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.